wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 2 pembelajaran kelima. Saya Febi Intan Wahana NIM akhir 141. Saya Muratunisa NIM akhir 119. Saya Putri Silvia Hanum dengan NIM akhir 144. Saya Widya Dewi Maulida NIM akhir 126. Saya Astri Cahindingrum dengan NIM akhir 132. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini Ibu Guru akan memeriksa kehadiran siswa ya. Diana, Shirley, Reva, hadir ya. Vira, Ilma. Ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mohon salah satu siswa bisa maju di depan. Ayo Mbak Ilma. Yaudah, Mbak Vira aja. Ayo maju ya. Ini saya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kembali ke tempatnya Pak Vira. Untuk menanamkan semangat kebangsaan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Mbak Shirley, ayo maju menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun
rambutnya dirapikan ya, ayo agak direngganin. Kebersihannya, lihat ada sampah nggak di sekitar kalian. Jadi nanti kegiatan hari ini kita akan membaca, berdiskusi, ada sebuah permainan juga, terus nanti kita akan menari. Ya, jadi sekarang kegiatannya membaca teks yang berjudul Toleransi Antarumat Beragama. Coba Mbak Vira baca paragraf yang pertama ya. Ayo. Toleransi antarumat beragama. Indonesia sebanyak terdapat agama, maka sangatlah penting toleransi antar umat beragama di negara Indonesia lantaran banyak ras, suku, budaya, dan agama. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerare. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu toleransi beragama adalah sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang beragama lain. Toleransi antar umat beragama antar pengeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa atau GKJ atau Joyo Dinigratan dan Masjid Al-Hikmah Sarengan, Kota Solo, Jawa Tengah yang tercipta sejak dahulu. Namun perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Sudah cukup ya. Selanjutnya untuk paragraf yang kedua, coba Mbak Diana lanjutin. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947, sedangkan GKJ Joyodiningrat didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun toleransi antarumat beragama telah tercipta sejak lama di sini. Misalnya saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelepon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian menjadi siang hari agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Indonesia ini bukan negara yang hanya memiliki satu agama yang dianut oleh seluruh warga negaranya, melainkan memiliki banyak agama yang dianut oleh warga negaranya. Toleransi antarumat beragama harus mampu tercerminkan melalui tindakan atau perbuatan yang menunjukkan setiap umat beragama, seperti halnya menolong, mengasihi, dan yang paling penting menghormati agama dan iman agama lain. Tak hanya itu, menghormati ibadah agama lain, menghormati hari besar agama lain, saling menjaga tempat beribadah umat beragama lain, dan tidak saling mengejek agama lain juga bagian dari toleransi antar umat beragama. Selanjutnya paragraf ketiga, coba Mbak Shirley. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar arti toleransi. Perbedaan pendapat yang tidak diiringi dengan pemahaman yang benar dapat membuat masyarakat turut serta dalam perang tanpa mengerti apa yang sedang diperanginya. Keadaan seperti inilah yang membuat negara Indonesia krisis tentang toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama harus mampu tercerminkan melalui tindakan atau perbuatan yang menunjukkan setiap umat beragama, seperti halnya menolong, mengasihi, dan yang paling
menunjukkan penting menghormati agama dan iman agama lain. Tak hanya itu, menghormati ibadah agama lain menghormati hari-hari besar agama lain, saling menjaga tempat peribadahan umat beragama lain, dan tidak saling mengejek agama lain juga bagian dari toleransi antar umat beragama. Peran kita sebagai penerus bangsa ialah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi agama agar mampu menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia ini dari perpecahan dan toleransi antar umat beragama. Sudah. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang materi yang akan dibahas tentang kebersamaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman Indonesia? Mbak Sherly, suku, Bahasa, budaya. Apalagi? Agama, Bu. Agama. Ya, salah satu keberagaman yang ada di Indonesia yaitu agama. Coba sebutin apa saja agama yang ada di Indonesia. Saya agama Islam, agama Islam, Konghucu, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen, Katolik, terus apa? agama lain, Buddha. Ya. Jadi di Indonesia kan kita berbeda-beda agama, ras, suku, dan budaya. Jadi penting sekali buat kita untuk saling peduli satu sama lain. Contohnya kayak sikap toleransi, saling tolong menolong, peduli, santun, dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia kan. Ada apa saja, yuk sama-sama kita sebutkan. Budaya, Suku, agama, etnis. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan dari kalian nyebutkan salah satu dari itu tadi. Misalnya agama kan ada apa saja agama di Indonesia? ada Kristen, Nah, ditulis di depan ya Mbak Sherly. Iya, Bu. Nah, terima kasih Mbak Sherly. Ini sudah benar belum jawabannya Mbak Sherly? Benar. Ya. Jadi sudah paham ya keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Sekarang budaya apa aja? tarian, Rumah adat. Baju adat, Lagu daerah. Apa? Lagu daerah. baju, Pakaian ya. ya. Terus alat musik, nah, sekarang udah paham ya keberagaman yang ada di Indonesia, yang agama sama budaya ya. Nah, supaya kalian lebih paham, sekarang buka buku ajarnya. Halaman 15. Sudah. Nah. Nah, di situ ada gambar apa aja? Ayo Mbak Diana, disebutkan ada gambar apa aja di situ? Ada gambar tarian Bu, tarian daerah. Ya, terus apa lagi? Ada pakaian daerah. Ya, benar. Mbak Ilma, tolong ada
apa lagi di situ? Alat musik. Ya, sudah benar ya. Terus dibaliknya. Ayo Mbak Vira, halaman selanjutnya itu ada gambar apa? Agama. Macam-macam agama ya. Tadi Ya. sudah disebutkan ya di sini. Ya. Ya, Bu. Terus selanjutnya Mbak Sherly, itu ada gambar apa? Gambar tempat ibadah. Ya, tempat ibadah ya. Tempat ibadahnya orang muslim apa? Masjid, Bu. Kalau orang Kristen? Gereja. Ya, benar. Terus kalau orang Hindu, tempat ibadahnya apa? Pura-pura. Konghucu? Kelenteng. Kelenteng. Ya. Kalau Buddha? Wihara. Candi. Wihara. Oke, Bu. Ya, jadi udah paham semua ya. Nah, sekarang Ibu bagi kalian LKS untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Sebelum itu kalian bentuk kelompok ya. Masing-masing 2 tiap kelompok. Mbak Sherly sama Mbak Diana. Ya. Mbak Vira sama Mbak Ilma ya. Ya, Bu. Ayo berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Sudah bentuk kelompok kan? Sudah. Nah, ini Ibu bagi ya lembar kerjanya. Mbak Sherly sama Mbak Diana. Ini Mbak Vira sama Mbak Ilma ya, dikerjakan. Didiskusikan ya, kalau ada yang bingung tanya sama Ibu. Ya, Bu. Nah, di situ kan ada bacaan ya. Itu kalian baca dan amati. Ya. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah? Belum. Temennya ada yang belum, ditunggu ya. Iya. Sudah? Sudah. Ya. Nah, setelah membaca, sekarang kalian berdiskusi ya. Kira-kira apa saja informasi yang kalian dapatkan setelah membaca itu tadi? Iya, Bu. Ditulis di tempat yang sudah ada di situ ya. Iya. Didiskusikan sama-sama ya. Iya, Bu. Kalau ada yang bingung tanya ke Ibu. Baik.
Sudah? Belum, Bu. Bentar, Bu. Sudah? Sudah. Ada yang mau membacakan hasil diskusinya? Ya, saya, Bu. Iya, Saya, Mbak Bu. Saya. Mbak Diana dulu ya, lalu Mbak Irma. Mbak Irma. Ayo Mbak Diana. Ya, dari diskusi kami, informasi yang kami dapatkan bahwa di Indonesia itu mempunyai banyak keragaman. Ya. Kemudian Indonesia itu memiliki semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Indonesia terdiri atas 1.300 suku dan Ya. suku yang terbesar itu suku Jawa, Bu. Ya. Kemudian Indonesia memiliki bermacam agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia harus bisa bertoleransi, Bu, antar berbagai macam agama yang lain agar dapat bersatu. Itu, Bu. Ya. Tepuk tangan dulu buat hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Diana. Bagus sekali. Sekarang Mbak Irma, silakan dibacakan hasil diskusinya. Semboyan negara Indonesia berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman bangsa Indonesia banyak, Bu, terdiri dari suku, agama. Kalau suku terdiri dari 1.300. Suku terbanyak adalah suku Jawa. Terus kalau agama terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan buat hasil diskusi dari Mbak Irma. Nah, sekarang Ibu akan memberikan informasi kepada kalian, yaitu bahwa salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia adalah agama. Dan bentuk keberagaman dalam agama salah satunya adalah perayaan Hari Besar Agama.
Tiap agama tentunya mempunyai perayaan hari besar yang berbeda-beda. Contohnya, dalam agama Islam, salah satu perayaan hari besarnya adalah Idul Adha. Dalam agama Kristen adalah Hari Raya Natal. Dalam agama Buddha adalah Hari Raya Waisak. Dalam agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi. Dan dalam agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek. Nah, sekarang Ibu akan bertanya pada kalian. Kalian pernah nggak melihat perayaan agama gitu di sekitar kalian? Pernah, Bu. Apa aja? Perayaan Natal, Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Terus? Tahun Baru Imlek. Ya. Nyepi, Bu. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Tugas yang selanjutnya itu, buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama yang pernah kamu lihat atau ikuti ya. Digambar di tempat yang sudah disediakan itu. Ya. Sudah ketemu? Ya. Nah, digambar sebagus mungkin ya. Sudah? Belum, Bu. Sabar, Bu. Ya.
Sudah, Bu. Sudah. Kelompoknya Mbak Diana sudah. Belum. Belum. Yang udah nunggu kelompoknya Mbak Diana selesai dulu ya. Nggak mau, Bu. Nah, sudah selesai gambarnya? Sudah. Sekarang kalian ceritakan sesuai dengan gambar yang kalian gambar di situ ya. Dikerjakan di bawahnya situ, yang itu loh, kolom bawahnya. Nah, itu kalian ceritakan cerita yang berhubungan dengan gambar yang kalian gambar di situ. Nanti dipresentasikan jadi buat semenarik mungkin ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan.
selesai? Belum. Sudah, Bu. Sudah selesai? Belum. Bentar ya, nunggu kelompoknya Mbak Ilma. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kelompoknya Mbak Sally sudah? Sudah. Nah, sekarang kelompoknya siapa dulu yang mau mempresentasikan di depan? Ilma. Saya, Bu. Ya, kelompoknya Ilma yang masuk ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Yang keras ya, biar temannya kedengaran. Saya menggambar Idul Adha, Bu. Ya, Saya lihatkan ya, Bu. iya. Ini ya, teman-teman. Kelihatan kan lainnya gambarnya? Ini gambar saya sama adik saya. Terus menceritakan, Bu. Iya, ceritanya dibaca. Saat hari raya Idul Adha tiba, banyak warga yang mengikuti kurban, termasuk orang tua saya yang ikut berkurban sapi. Menjelang hari raya Idul Adha, sapi kurban telah diserahkan kepada panitia masjid. Saya dan adik saya ikut memberikan makanan hewan kurban yang ada di masjid sebelum disembelih. Setelah sholat Idul Adha, panitia mulai menyembelih hewan kurban. Kami ikut menolong membagikan sabu. Setelah itu, daging hewan kurban ditimbang terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Saya dan adik saya ikut membagikannya. Sungguh bahagia kami rasanya dapat berbagi ke sesama. Sudah. Sudah. Bagus sekali ya ceritanya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Mbak Ilma. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Ya udah, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya lagi. Ini. Nah, sekarang kelompoknya Mbak Sherly. Saya. Ya. Ditunjukkan tabu. Iya, biar teman-temannya tahu. Gak apa-apa, gak usah malu. Gambarnya bagus kok. Bagus kok. Gak apa-apa. Jelek, Bu.
Ayo Mbak Vira nggak boleh gitu sama temennya. Ini gambaran saya sama teman saya. Ini tuh menceritakan tentang hari raya Natal. Biasanya banyak dekorasi yang cantik seperti pohon Natal. Terus di sini juga banyak kado-kado. Sama kado-kadonya itu dari Sinterklas. Ya. Terus apa? Itu apa? Barusan. Kado Ini loh. Sinterklas. Oh, Ya, dibacakan ceritanya. Ceritanya, saat perayaan hari Natal dekat dengan hari libur panjang tahun baru, banyak umat Kristiani yang merayakan Natal dengan pergi berlibur. Tidak hanya umat Kristiani saja yang pergi berlibur, tapi juga semua umat beragama non-Kristiani juga pergi berlibur. Terus sebelum hari raya Natal tiba, umat Kristiani mempersiapkan segala keperluan untuk merayakan Natal, termasuk menghias pohon Natal dengan berbagai pernak-pernik. Ketika hari raya Natal tiba, itu dijadikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Umat Kristiani juga merayakan hari Natal dengan pergi ke gereja bersama-sama untuk beribadah. Sudah, Bu. Bagus sekali ceritanya. Tepuk tangan dulu. Nah, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Mbak Sherly buat ceritanya dan gambarnya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, Jadi anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah ayo bermain. Jadi kita akan bermain yang namanya Monopoly Learning. Nah, Monopoly Learning itu seperti ini modelnya. Ini yang namanya Monopoly Learning. Wow, bagus. Di keterangannya di sini kan ada yang namanya kartu pengetahuan. Nah, kartu pengetahuan itu berisi tentang pengetahuan seputar agama yang ada di Indonesia. Tadi kan sudah tahu ya beberapa. Terus ada yang namanya kartu kesempatan. Kartu kesempatan itu kartu yang memberi pemain kesempatan untuk melempar dadu satu kali lagi. Terus yang selanjutnya adalah kartu pertanyaan. Nah, kartu pertanyaan ini berisi tentang pertanyaan seputar agama yang ada di Indonesia. Kertas yang merah ini adalah kartu pertanyaan. Sedangkan kertas yang biru ini kartu pengetahuan. Ibu kasih tahu petunjuk untuk bermainnya ya. Yang pertama, setiap kelompok mengirimkan satu perwakilan untuk menjadi pemain. Penentuan pemain pertama dilakukan dengan sweet. Sweet tahu kan ya? Yang kedua, pemain pertama melemparkan dadu, kemudian menjalankan jejak permainan sesuai dengan angka yang keluar. Nah, ini nanti ya bedanya. Terus yang ketiga, pemain yang berhenti di kartu pertanyaan harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu supaya pemain selanjutnya bisa berjalan. Dalam menjawab pertanyaan, boleh melakukan diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Kemudian, menuliskan jawaban pada papan pertanyaan yang sudah disediakan. Terus yang keempat, pemain yang berhenti di kartu pengetahuan harus membacakan apa yang tertulis pada kartu pengetahuan tersebut. Kemudian pemain selanjutnya boleh bermain. Yang kelima, jika ada pemain yang berhenti di kartu kesempatan, maka pemain tersebut diberi satu kali kesempatan untuk melempar dadu lagi. Yang terakhir yaitu jika pemain dari kelompok lain berhenti di kartu pertanyaan yang sudah terjawab, maka akan diberikan kesempatan untuk melempar dadu lagi.
Permainan akan selesai jika semua kartu pertanyaan sudah terjawab. Sudah mengerti? Berarti kalau berhenti di kesempatan nanti mutar dadu lagi, Bu. Iya, betul. Oh, Begitupun kalau berhenti di kartu pertanyaan yang sudah terjawab oleh kelompok lain. oh iya iya. Bu, dikasih contoh permainan ya, Pak? Apa langsung main? Langsung main saja. Diberi contoh dulu aja, Bu. Soalnya saya masih bingung. Iya, nanti Ibu bakalan kasih contoh, tapi sambil kita bermain bersama-sama juga ya. Ya, Bu. Oke, sekarang waktunya bermain. Silakan hadap-hadapan ya. Nah, sekarang sebelum bermain, ayo perwakilan untuk sweet. Sweet. Ya. Ya, yang menang. kalah. Aku menang. Ya, berarti yang pertama maju, yang kedua. Mulai dari mana? Mulainya dari sini ya. Saya ini lempar dadu dulu. Ya. 6. Maju 6 berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan dapat kartu kesempatan, berarti Ya. boleh memutar dadu lagi. Dapat 2, Bu. Ya, berarti maju 2 langkah. 2. Itu apa? Dapat apa? Ini, Bu. Disuruh mundur. Mundur 2 langkah. Berarti mundur 2 langkah ya. Oh Saya mundur lagi 2 langkah. 1, 2. Sekarang mutar dadu lagi. Ya. 3. 1, 2, 3. Nah, dapat kartu pengetahuan, berarti Ya, ambil berarti- yang warna Ambil yang ini warna warna biru. biru. Saya ambil ya, Bu. Iya. Dibacakan ya ke teman-temannya. Salah satu cara menghargai perbedaan dalam agama yaitu dengan cara saling toleransi, tidak mengganggu umat yang beribadah. Ya, sudah. Ya. Ditaruh di bawahnya. Nah, sekarang gantian yang kelompok selanjutnya. Ayo, silakan. 5, Bu. Maju 5 langkah. Nah, dapat kartu pengetahuan berarti buka Warna biru. Iya. Bacakan. Tempat ibadah masing-masing agama. 1. Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Hindu, tempat ibadahnya di pura. Buddha, tempat ibadahnya di wihara. Sudah. Ya, dikembalikan lagi ya. Ya. Ayo. Ya udah, sekarang gantian kelompoknya yang selanjutnya lagi. Ayo. 6. Dapat kartu pertanyaan. Berarti ambil kartu warna, Merah. dibaca pertanyaannya. Jelaskan mengenai keberagaman agama apa saja yang ada di Indonesia. Ya, berarti harus dijawab. Pertanyaannya ditulis di situ ya. Terus sama nulis kelompok berapa, sama jawabannya apa, didiskusikan dulu sama temannya. Jawabnya, Bu. Yang lainnya juga boleh ikut menjawab biar tahu.
pertanyaannya tadi apa? Agama apa saja yang Ada di Indonesia. Oke. Saya nulis Bu. Iya boleh ditulis ya. Iya. Di situ pertanyaan kelompok sama jawabannya apa. Pertanyaannya juga ditulis Bu. Iya. Dikasih nomor apa enggak Bu? Boleh. Sudah Bu. Sudah. Oke. Jawabannya adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Benar kan anak-anak? Benar. Oke, sekarang ke permainan selanjutnya. Dilanjutkan. Ini dikembalikan Bu. Iya. Taruh di bawah ya. Ya. Sudah ya, sekarang Saya ya, giliran- Bu? Iya, kelompok selanjutnya. Oh, edit dong. Dua. Kartu pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan berarti Maaf ya. Sebutkan perayaan hari besar masing-masing agama yang ada di Indonesia. ya, coba didiskusikan sama temannya dulu. Apa saja perayaan hari besar? Setelah didiskusikan nanti ditulis ya ke depan. Sudah, Bu. Ya, sekarang ditulis pertanyaan, terus dari kelompok berapa sama Itu Jawabannya pertanyaan apa? aja. pertanyaannya. Di bawah. Please. Bawa buku Bu ya. Iya, boleh. Kelompok 2. Iya. Oke.
banyak ya Bu jawabannya. Iya banyak. Sudah. Sudah, Bu. Nah, di situ kan pertanyaannya, sebutkan perayaan hari besar masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dari kelompok 2, dan jawabannya adalah agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri, agama Kristen Hari Natal, agama Buddha Hari Raya Waisak, agama Hindu Hari Raya Nyepi, dan agama Konghucu Tahun Baru Imlek. Betul kan anak-anak? Betul. Nah, sekarang berarti sudah ya permainannya karena pertanyaannya sudah terjawab semua. Selanjutnya, nih kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah ini mana itunya tadi lembar Oh pekerjaannya iya. tadi? Iya. Nah, setelah bermain, di bawahnya situ kan ada kegiatan ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu diskusikanlah seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu dan bagaimana antar umat beragama tersebut saling menjalin persatuan. Coba didiskusikan ya. Dikerjakan di sini lah Bu. Ya, dikerjakan di kolom yang sudah tersedia. Ya. Sudah anak-anak? Belum. Sudah belum? Sudah. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Belum. Gimana sudah? Ya. Nah, kalau sudah sekarang perwakilannya maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok 1. Iya, ayo. Ya, Mbak Sherly ayo duluan. Saya ya Bu. Iya. Dibaca soalnya juga Bu. Apa langsung jawab Bu? Langsung jawabannya saja nggak apa-apa. Jadi menurut kelompok kami, jawaban dari soal tersebut adalah keberagaman umat beragama di lingkungan saya saling menjalin persatuan
dengan cara saling menghargai, tolong menolong, dan tidak mengganggu dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, dan saling bertoleransi antara agama satu dan yang lainnya. Itu Bu. Baik. Gimana? Baguskan presentasi dari teman-teman kalian? Bagus. Terima kasih Mbak Sari. Ya, sudah sama-sama. berbagi. Ayo, Mbak Ilma, silakan maju. Silakan dibacakan ya. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami yaitu keragaman umat di lingkungan provinsi saya saling menghargai dan saling tolong menolong. Ya. Tidak mengganggu umat yang sedang beribadah, tetap menjaga kesatuan dan persatuan sesama umat beragama. Ya, baik. Betul. Sudah Bu ya? Iya, sudah. Terima kasih Mbak Ilma. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ada tes untuk kalian. Nanti dijawab, Ibu kasih pertanyaan dan dijawab di sini ya. Jangan mencontek dan dijawab sendiri. Ya, Bu. Warna hijau. Kasihkan temannya. Itu harus tak pertanyaannya. Tidak perlu, jadi langsung dijawab ABC-nya saja ya. Ya, Bu. Berapa soal, Bu? Hanya ada 5 soal. Jadi didengarkan dengan baik ya. Pertanyaannya apa? Dikasih nama tadi. Iya. Nggak boleh nyontek. Ayo, sudah? Sudah. Sekarang Ibu, pertanyaannya yang pertama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Langsung dijawab ya, Bu. Ya, yang A ada 3, B 2, C 5, D 1. Lanjut Bu, sudah? Sudah. Yang kedua, salah satu sikap yang dilakukan dalam menghadapi perbedaan kecuali A. Saling menghargai, B. Saling toleransi, C. Mengejek teman yang berbeda, D. Tidak mengejek. Lanjut, Bu. Sudah? Sudah. Kak Diana sudah? Ya. Pertanyaan yang ketiga. Tempat beragama untuk orang Konghucu adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Kelenteng, D. Pura. Gak boleh Jangan nyontek. nyontek Bu, ya. nyontek. Ulang, Bu. Tempat Bu, beragama bisa ulangi, ya. Bu. Tempat beragama untuk orang Konghucu adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Kelenteng, D. Pura. Apa jawabannya? Gak boleh nyontek ya, jawab sendiri. Nah, sekarang yang nomor 4 ya. Ayo, diperhatikan. Hari raya dalam agama Islam adalah A. Natal, B. Idul Fitri, C. Nyepi, D. Imlek. Idul Fitri tadi apa, Bu? Apanya? Abjadnya. Ulangi B. lagi, Bu. Hari raya dalam agama Islam adalah A. Natal, B. Idul Fitri, C. Nyepi, D. Imlek.
Sudah? Sudah. Yang nomor 5. Tidak mengganggu dan menghargai teman saat melakukan kegiatan peribadatan adalah wujud dari sikap A. Perpecahan, B. Gotong royong, C. Toleransi, D. Kasih sayang. Sudah? Sudah. Nah, sekarang ditukar sama teman yang ada di sampingnya ya. Kita cocokkan bersama-sama. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang nomor 1, pertanyaannya ada berapa agama yang ada di Indonesia? Jawabannya 5. berapa? 5. Berarti yang C. Siapa yang benar? Benar semua ya. Kalau yang salah tetap disalahkan ya. Yang kedua, salah satu sikap yang dilakukan dalam menghadapi perbedaan kecuali A. Saling menghargai, B. Saling toleransi, C. Mengejek teman yang berbeda, D. Tidak mengejek. Yang mana yang betul? C. Ya, yang betul yang C. Sudah? Sudah. Nomor 3. Tempat beragama untuk orang Konghucu adalah A. Masjid, B. Gereja, C. Kelenteng, D. Pura. Jawaban yang benar apa? C. 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 Ya, Bu. C kan? Iya, yang benar jawabannya yang C. Selain C berarti salah ya. Salah. Sudah? Ya. Salah. Nah, sekarang yang nomor 4. Hari raya dalam agama Islam adalah A. Natal, B. Idul Fitri, C. Nyepi, D. Imlek. Apa yang benar? Bu. Berarti apa? D. Ya, betul. Nomor 5. Tidak mengganggu dan menghargai teman saat melakukan kegiatan peribadatan adalah wujud sikap A. Perpecahan, B. Gotong royong, C. Toleransi, D. Kasih sayang. Yang benar yang mana? C dan D. Tuh. C apa D? Dua-duanya, Bu. Toleransi sama kasih sayang, Bu. Jawabannya yang benar hanya ada 1. Berarti yang benar apa teman-teman? Kasih sayang. Apa? D. C. Yang benar C. Yang C Kalau salah jawab ya. dua, Bu. Ya, salah. Ya. Bu, enggak 2 tak, Bu? Jawabannya 1. Ya. Yang Harus benar milih itu. 1. Bonus, Bu. Gak bisa ya, tadi disalahkan. Oke. Sudah, Bu. Sudah semuanya. Silakan dikumpulkan sini. Ini, Bu. Ditulis nama konektornya kan, Bu? Perlu. Oh ya. Sudah ya, tunggu sebentar ya. Nah, sudah ya. Sekarang Ibu mau ngasih reward buat kelompok yang dapat poin bagus. Ya. Yang pertama adalah kelompok dari Sherly. Silakan maju perwakilannya. Yeay. Kalau kita ya? Iya. Aku juga mau, Bu. Perwakilan Iya, ya, nanti Bu. dapat. Iya, sini, ayo maju. Aku juga mau, Bu. Ini ya. Ya, makasih Yang Bu. rajin ya Bu. belajarnya. Makasih Bu. Salim. Yang kedua dari yeay, kelompoknya yeay. Kira, silakan maju perwakilan. Dapat tadi ya. Yeay. Mau maju.
Nah ini ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Yang Dapat berapa berapa ya? belajarnya? Dapat apa ya? Nah, dari pelajaran hari ini yang di PS itu tadi kan kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah agama, dan dalam agama terdapat perayaan hari-hari besar. Sudah tahu kan ya tadi perayaannya apa aja? Ya. Selain itu, dalam perbedaan kita kan harus saling menghargai, seperti punya rasa toleransi, saling tolong menolong, dan tidak mengganggu orang lain ataupun mengejek siapapun yang berbeda dengan kita. Selain keberagaman dalam agama, di Indonesia juga mempunyai keberagaman yang lainnya seperti budaya. Nah, budaya salah satunya adalah tari. Baik anak-anak, pada pelajaran IPS tadi kita sudah mempelajari tentang keberagaman bangsa Indonesia ya. Tadi ada agama, ada budaya, terus ada etnis dan lain-lain ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kebudayaan bangsa Indonesia. Yaitu salah satunya adalah contohnya tarian tradisional. Kalian tahu nggak tarian tradisional apa aja yang kalian ketahui? Kecak, Bu. Remong. Nah, dari mana itu? Kecak. Kecak dari mana? Dari mana yo? Dari mana kecak? Bali, Bu. Ya, Tari tari remong. Dari mana itu ayo? Jawa Timur. Ya. Ponorogo. Tengok Yes, Ponorogo. Ponorogo kan Jawa Timur. Oke. Tapi piring, Bu. Ya, kita akan mempelajari sekarang budaya tarian tradisional ya. Apa itu, Nah, Bu? apa? Itu apa? Iya, ini tarian tradisional ya. Dulu aja ya. Nah, pada pelajaran ini Ibu akan menjelaskan tarian tradisional dari Aceh. Ada yang tahu tarian yang dari Aceh apa aja? Saman. Ya, selain saman ada yang tahu? Nggak Tahu, tahu. Bu. Apa yo? Bung Mbak Selly? Jumpa. Oh iya, Bung Jumpa. Udah pernah? Pernah dengar, Bu. Nah, tarian Bugong Jumpa ini juga berasal dari Aceh. Gerakannya itu seperti tari saman, akan tetapi kita memakainya lagu-lagu Bugong Jumpa ya. Nah, kali ini Ibu akan membagikan LKPD kepada ini teman sebangku ya. Ya, teman sebangku. Nih. Kasih, Bu. Ya. Bu Selly tahu tariannya, Bu. Ini lembar kerja ya. Nah, pada kegiatan lembar kerja ini ada kegiatan Ayo Membaca. Dilihat yaitu halaman pertama. Ya. Kegiatan Ayo Membaca. Di sini kalian bisa membaca bacaan di halaman pertama. Setelah itu ditulis informasi apa yang kalian ketahui dari hasil bacaan yang kalian baca. Iya. Paham? Paham. Sekarang bisa dibaca di dalam hati, dibaca masing-masing ya. Nanti ditulis informasinya yang dapat dari hasil membacanya. Ya, tulis sekarang.
sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Ya, sekarang ditulis informasi yang didapat dari hasil bacaan tadi. Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah ya ditulis informasinya. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, Ibu punya video tari gong jumpa nih. Ada yang mau lihat? Ya. Mau. Ya. Yang lagunya Gong Jumpa itu loh anak-anak. Pernah dengar? Pernah. Ya. Nanti disimak ya videonya. Saat ibu memutar videonya, kalian siapkan kertas sama pulpen. Nah, nanti kalian catat poin-poin apa saja yang kalian dapatkan dari video yang ibu putar. Ya. Bu, Ya. dikerjakan secara kelompok apa sendiri-sendiri? Ya, secara kelompok. Oke. Sudah ya, siap ibu mulai videonya. Udah lihat ya videonya? Ya. Tadi ibu sudah nyuruh kalian mencatat poin-poin ya. Nah, baik, sekarang
setelah kalian mencatat poin-poin pentingnya, mari kalian kerjakan secara sepasang kelompok tadi ya. Latihan yang ada di lembar kerja. Dijawab ya pertanyaannya. Ya, diskusikan. Ya. Tuh, diskusi ya. Jawab bareng-bareng. Kan sudah mengamati videonya ya. Ya, ayo diselesaikan bersama, saling membantu. Itu Bu Yo, sudah, yang kerja tangannya, yo, bukan mulutnya, yuk. Sudah selesai kelompoknya Mbak Serli? Sudah Bu dari tahun. Ya, sudah ya semuanya. Baik. Dari mengamati video, kalian sudah paham beberapa gerakan ya. Nah, sekarang coba dibuka bahan ajarnya, buku ajarnya ya. Buku ajarnya dibuka pada ini. Kita akan mempelajari gerakan tari hubung jumpa. Nah, ya, di buku ajar ya ada. Ya, sekarang Ibu mau menjelaskan ya. Kita praktek di tempat masing-masing. Nah, gerakan pertama yaitu tangan di dada ya, tangan kanan di dada, berarti kalau tangan kanan di dada, tangan kiri di paha ya. Nah, setelah itu ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri ya. Hitungan 4 kali 8. Ayo sekarang kita praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kepalanya itu noleh pas ini ya, tangannya ya. Tangan di dada berarti kita noleh. Mulai kanan wajahnya. dulu, mulai tangan. Ya, tangan kanan dulu ya. Sudah ya, paham gerakan pertama? Oke, kita lanjut ke gerakan kedua. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku ya. Ini. Nah, nanti dilakukan secara bergantian. Di antara pindah gerakan itu ada ini ya, tepukan 2 kali. Ya, jadi gini contohnya. Mulai tangan kanan dulu ya. Gini. 2 tepuk dulu, terus kiri ganti. Ya. Paham ya? Nanti kalau mau ganti kanan lagi, tepuk lagi dulu. 2 ganti lagi. Nah, itu dengan
dengan hitungan 2 kali 8. Ya. Iya. Paham yang gerakan kedua? Ya, kita lanjut ke gerakan ketiga ya anak-anak. Nah, di gerakan ketiga ini mulai dari tangan ke depan, ditepuk ya, ditepuk ke depan kayak menangkap nyamuk ya. Ditepuk ke depan, lalu selanjutnya ditepuk ke tengah. Nah, habis ke depan, terus ke tengah. Kemudian tepuk lagi ke atas, hap, gini. Nah, ya, nanti dilakukan secara kan ini nanti seperti contoh yang di video ya. Kan ada kanan kiri, nanti ada beberapa anak. Jadi waktu anak yang satunya ke depan, berarti anak yang sebelahnya itu ke atas. Gitu. Paham ya? Nanti kita praktekkan bersama-sama ya, biar paham seperti di video tadi. Ya, Bu. Ya. Kita lanjut ke gerakan keempat. Nah, kedua tangan memegang lantai. Nah, ke kanan dulu ya. Ke arah kanan, tangannya memegang lantai dua-duanya. Kanan, Mbak. Kanan ya. Ini. Terus serong ya, gini ke kanan. Terus gantian ditarik ke samping kiri. Nah, habis kanan terus serong kiri lagi. Nah, kemudian ditarik ke atas. Kanan. Ya, ke kanan. Kan habis kanan, kiri, terus kanan, kiri. Ya. Silang. Ya, nanti kan ada baris kan ya, nanti di sampingnya nanti itu bersamaan ya, gantian Tepuknya gitu. 2 kali Bu ya. Ya, tepuknya 2 kali. Jadi mulai bawah ya, kanan bawah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah pintar ya semuanya, paham kan? Paham. Ya. Coba sekarang kita praktekkan di depan ya, Nana. Pakai lagu ya, biar ada iramanya. Nah, ya sekarang kita praktek ya anak-anak. Ini kan sudah berbaris ya. Ya, Bu. Nanti gerakan yang tadi, yang pertama sampai terakhir itu disesuaikan sama irama lagunya. Iya, Bu. Ya, sudah ya. Yuk, siap ya. Iya, Bu. Nah, yuk. Nah, ya sudah ya. Kalian hebat, praktiknya bagus, sudah menguasai keempat gerakan dari tarian apa? Ya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, semangat sekali ya tadi tariannya. Ya, Bagus sekali kalian. Capek, Bu. Ya, capek ya olahraga tadi. Ya mungkin cukup sekian untuk kita berlatih tarian. Untuk minggu depan kita bisa berlatih lagi ya. Ya. Terima kasih sudah praktek
tari tradisional dari Aceh ya, tarian Jumpa. Besok kita akan pelajari banyak tarian lagi dari berbagai daerah. Oke. Tangan buat kita ya. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini yang sudah kalian lakukan, sekarang Ibu akan memberikan lembar penilaian untuk kalian. Kerjakan ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Dibagi sama teman-temannya. Kerjakan dengan teliti, serius. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang sulit? Belum. Sudah? Belum. Dua menit lagi ya. Ya, Bu.
Bu. Sudah? Belum. Ada yang belum? Belum Bu, sebentar. Kumpulkan Bu. Iya. Sudah. Sudah ya? Sudah. Apakah kalian masih ingat tadi mengerjakan sulit atau mudah? Ada yang sulit. Apa yang sulit? Itu Bu, suruh menjelaskan itu. Oh iya, nanti belajar lagi ya. Ya. Kalian ingat nggak tadi selama tadi kita belajar itu belajar apa aja? Belajar perbedaan yang ada di Indonesia, keragaman. Terus Belajar tentang tarian agama. iya, tadi kita belajar keberagaman yang ada di Indonesia. Ada agama, budaya, suku, ras, perayaan hari besar. iya. Terus bisa nggak ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Shirley Bu. Ayo yang mau mendapatkan nilai yang bagus. Shirley Bu. Diana, Bu. Diana. Mana nih? Saya Bu, saya. Ya, apa? Kesimpulan selama saya belajar tadi, kita sebagai warga Indonesia harus bisa saling menghormati sesama ataupun antara berbagai macam agama Bu. Ya. Harus saling toleransi. Ya, apalagi? Kemudian dalam tarian kita diajarkan gerakan-gerakan Bu. Di tarian tradisional ini kita tahu tarian dari daerah Aceh gitu Bu. Bentar. Ya. Jadi kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, kita itu jadi bisa menghargai, apa sih menghargai sesama agama, terus bagaimana cara kita menghormati perbedaan yang ada, terus bagaimana cara kita toleransi dengan yang tidak sepahaman atau yang sama dengan kita. Jadi kita lebih kayak kita lebih sayang kepada sesama, jadi nggak ada yang berbeda, juga nggak gampang musuhan gitu. Jadi kalau ada yang temannya berbeda pikiran, berbeda pendapat dari kalian, kalian harus menghargai, kalian harus toleransi gitu ya, paham? Ya, Bu. Ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, untuk besok, kita akan belajar tentang bersyukur dalam keberagaman. Tugas kalian harus mencari apa itu bersyukur dalam keberagaman. Kalian belajar, buka bukunya, terus kalian catat apa yang sudah kalian pelajari. Paham? Ya, paham. Kalian tahu nggak siapa Nabi Muhammad itu? Tahu. Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang penyempurna agama, yang menjadi tauladan kita sebagai umat muslim, yang akhlaknya yang paling sempurna. Nah, dari situ kalian bisa belajar bahwa Nabi Muhammad meskipun
berdakwanya tidak diterima, ditendang, tapi beliau masih bisa menghargai orang itu, masih memberikan kasih sayang sama orang itu. Jadi nggak ada namanya permusuhan, nggak ada yang namanya berselisih paham atau ya namanya suka bertengkar. Nah, dari Nabi Muhammad kita bisa belajar ya. Kalian harus bisa mencontoh tauladan Nabi Muhammad itu. Ya, Bu ya. Sekarang ada yang mau nggak membersihkan papan tulis ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Sally. Dihapus saja. Iya, Semua. iya. Sudah, nggak boleh kembali ya di sini. Mimpin doanya. Ayo Mbak Sally. Langsung. Iya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa selesai. Terima kasih Mbak Sally. Iya, Bu. Sama-sama. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.